Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore. Masih pagi aja nih. Teman-teman semua, ya, berjumpa lagi ya dengan saya ya Ardiansah ya, Sarjana Hukum Magister Hukum ya, SHMH ya. Sudah hot makin hot katanya. Teman-teman juga ya, bentar lagi akan menyandang gelar S.H. saya kira ya. Itu ijazahnya sudah disiapkan ya. Tinggal dikasih tanggal aja ya. Tapi tunggu 4 tahun lagi. Ya gitu Pak, siapa nih? Mas Elton nih. Wah, Mas Elton semangat kayaknya nih ya. Mas Zun Najmi ya. Wah, namanya susah ini. Zun Najmi ya. Bima Setio. Mas ya. Wah, masih muda nih ya, sepanggil Mas Iya ya. Pak, siap. Ini Pak, siapa ini? Pak, sebentar. Saya gedein dulu ininya, galerinya. Pak Muriono ya, luar biasa nih. Serius kayaknya nih Pak Muriono. Mbak Pista ya, Pista Simamora. Akbar Hidayat. Wah, ini saya absen satu-satu nih. Ya, Pak. Apa ya, biar kenalan ya. Besok bisa kalau ketemu bisa nyapa lah. Mbak Aira ini ya. Masih kerja apa? Wah, guru ya. Di mana nih Mbak Aira nih kerjanya nih? Dinas. Di salah satu bank. Oh, di bank ya. Oh. Seragamnya kayak seragam pramuka saya lihat itu. Oke, kalau saya di rumah ya, di rumah. Alhamdulillah sambil ngajar ya. Jadi ilmu negara, kita kembali ke ilmu negara. Ini saya kecilin dulu. Teman-teman bisa download di Google Drive ya. Ini ada yang chat siapa tadi? Mau Pak sebelumnya izin off cam? Oke, izin off cam nggak masalah ya. Off cam nggak masalah, silahkan senyamannya aja. Saya mute dulu ya yang ada suara. Untuk ilmu negara kita sudah siapkan 14 materi. Materi pertama kemarin tentang definisi ya, tentang definisi ilmu negara. Itu teman-teman bisa lihat tentunya ya di berbagai literatur ya yang saya sampaikan ini hanya dari tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang menjadi rujukan utama ya, tapi tentunya juga tidak terlepas ya dari tokoh-tokoh yang lain ya yang teman-teman nanti bisa dapatkan ya dari definisi ilmu negara. Ya. Berikutnya di slide kedua sudah dibahas tentang metodologi ilmu negara ya. Metodologi ilmu negara itu terdiri dari mana? Sebentar ini agak lemot ya. Fungsi ya, fungsi dan sumber ilmu negara ya. Ini saya masih download, sorry, dari PowerPoint-nya. Mungkin sekilas kita flashback ya. Untuk buku ya, teman-teman bisa gunakan yang dari Kansil ya, juga bisa gunakan yang dari sumbernya Ibu Profesor Miriam Budiharjo ya untuk ilmu politiknya ya. Saya kira itu bisa menjadi pelengkap ya untuk kuliah ilmu negara ini ya. Nah, kemarin kita terakhir sampai di fungsi ya, fungsi ilmu negara, hubungannya dengan hukum tata negara ya, hukum administrasi negara dan juga tentunya dengan hukum antar negara ya, teman-teman. Nah, dalam pembahasan sekarang kita akan melangkah ke ya, slide ketiga ya, yaitu tentang mana slide ketiga? Tentang apa? Tentang metode dan perkembangan ilmu negara dan asal mula negara. Ya, saya kira teman-teman bisa lihat di situ ya. Kita akan langsung aja ke metode ya. Metode kemarin belum ya. Jadi sebagai sebuah ilmu ya tentunya ya memiliki metodologi yang disebut dengan metodologi ilmiah ya. Sebagaimana halnya sebuah
ilmu pengetahuan. Itulah yang akan membedakan ya sebuah ilmu dengan hanya sebatas pengetahuan ya. Jadi cara bekerjanya tentunya juga mengikuti bagaimana sebuah ya ilmu ya dirumuskan ya, disusun menjadi sebuah ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan ya metode-metode ilmiah ya, metode-metode berpikir ya, cara bekerja bagaimana sebuah ilmu ya, khususnya ilmu negara itu bekerja ya. Teman-teman bisa lihat di presentasi ya di PPT. Cara bekerjanya bagaimana? Intinya adalah ya di sini teman-teman tentunya dengan berbagai metode ya, mulai dari ya deskripsi ya, kemudian analisis, evaluasi ya, kemudian melahirkan nanti teori-teori ya. Kita akan bahas banyak sekali nanti teori-teori ilmu negara ini ya. Nah, berikutnya juga dilakukan ya cara-cara yang bersifat survei ya, riset dan sampling ya. Kemudian tentunya berikutnya dengan ya melakukan pangkal haluan. Pangkal haluan itu maksudnya tujuan gitu ya. Tujuan dari mana nanti ya si peneliti ya, penyelidik ya akan menyimpulkan ya dari hasil penelitiannya itu ya. Nah, tujuan itu apa? Bisa jadi dua, apakah dia hanya menjadi pure science ya, artinya benar-benar ilmu murni ya, atau dia menjadi sebagai apply science ya. Jadi kalau kita bicara ilmu negara sebenarnya bisa dilihat dari berbagai pendekatan ya, bisa dilihat dari berbagai pendekatan atau berbagai metode ya teman-teman ya. Apa saja itu ya? Misalnya dari metode yang disebut dengan ya legalistic method. Nah, ini yang paling penting sekali. Mengapa saya katakan paling penting? Karena ini terkait dengan bidang hukum ya. Karena kita sebagai mahasiswa hukum, maka nanti yang paling penting ya, yang paling utama kita harus melihat ilmu negara ini dari segi legalistic method ya. Kemudian selain dari legalistic method ya, mungkin kita juga harus paham ada pendekatan-pendekatan lain ya, metode-metode yang bisa digunakan ya di dalam membahas tentang ilmu negara ya. Yaitu misalnya metode sosiologi ya, metode biologi ya, metode komparatif method ya, historical method dan eksperimen method ya, experimental method ya. Apa itu metode-metode ini? Nanti teman-teman bisa lihat di penjelasan ya. Nah, dari semua metode ini kita sebenarnya bisa paham ya, biological method tentunya dengan melihat dari segi biologinya ya. Jadi misalnya dari segi manusianya ya, yang menyusun ya, ataupun yang rakyat ya, manusia yang tinggal di dalam suatu negara ya. Dari segi sociological method tentunya dilihat dari metode sosiologinya ya. Komparatif method tentunya dengan menggunakan perbandingan ya, perbandingan berbagai negara di dunia. Historical dengan melihat historinya, sejarahnya ya, atau dengan experimental method. Nah, dari enam ya, ada 6 metode ini. Nah, itu dapat kita ya bagi menjadi 2 metode besar ya. Yang kemarin sebenarnya juga sudah saya jelaskan tentang 2 aliran besar ya. Jadi 2 aliran besar di dalam ilmu hukum itu ya, termasuk 2 aliran besar di dalam ilmu negara itu tidak lain karena memang 2 metode ya, penyelidikan, 2 metode cara mengambil kesimpulan ya, 2 metode analisis yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Apa itu? Yaitu metode deduktif dan metode induktif. Ini kemarin udah ya? Udah apa belum? Belum ya? Nah, jadi 2 metode ini yang nanti akan melahirkan 2 tradisi ataupun sistem hukum, termasuk 2 jenis ya ilmu ya, 2 jenis produk dari ilmu negara, yaitu yang disebut dengan metode deduktif ya, metode deduktif dan juga metode
induktif. Nah, saya kira itu ya teman-teman. Ini memang harus pelan-pelan teman-teman pahami ya, dan sambil disiapkanlah kopinya atau tehnya ya, karena ini akan berat ini kalau kita ya perenungi ya. Bentar ya, saya kopi dulu. Aduh. Nah, ini ya. Masya Allah. Ya. Agak fresh sedikit. Jadi itu ya teman-teman. Ada dua metode besar ya di dalam menghasilkan ya ilmu negara. Pertama metode deduktif logic ya, deduktif logic. Nah, apa deduktif logic? Kemarin kayaknya sudah saya jelaskan, yaitu mengambil kesimpulan dari premis-premis yang telah dianggap ya, yang telah disusun ya, yang telah dirumuskan ya terlebih dahulu. Nah, ya. Jadi kemarin kalau saya istilahkan metode deduksi ini atau metode deduktif metode ini, yaitu dirumuskan dulu premis mayornya ya, dirumuskan dulu norma umumnya ya. Nah, untuk melihat ya, untuk menilai ya, untuk menganalisis ya peristiwa-peristiwa yang bersifat konkret. Nah, ini mungkin pelan-pelan ya, sambil dicatat ini ya. Kalau nggak dicatat nih buyar ini ya. Jadi yang termasuk ke dalam metode ini ya, metode deduksi ini contohnya pendekatan juristik yang akan sangat banyak kita bahas, dan pendekatan filosofi. Mengapa dikatakan pendekatan juristik atau metode hukum ya, dan metode filosofi ini dikatakan sebagai metode deduktif? Karena memang dirumuskan dulu ya tadi ya, diambil dulu ya, disusun dulu yang disebut dengan premis mayornya tadi ya. Premis mayornya apa? Kalau di dalam hukum itu kita rumuskan yang namanya doktrin ya. Misalnya doktrin equality before the law ya. Nah, itu doktrin yang paling inti ya, atau di dalam istilah hukum internasional itu disebut dengan jus cogens ya, jus cogens ya. Artinya norma hukum yang tidak terbantahkan, norma hukum yang tidak terkalahkan gitu ya. Misalnya asas tadi ya equality before law ya, asas keadilan ya, asas kemanfaatan. Nah, itu harus dirumuskan dulu bahwa hukum itu harus adil ya, hukum itu harus bermanfaat buat seluruh buat sebagian besar umat manusia, hukum itu harus berkepastian ya, harus equal ya treatment. Nah, itu adalah rumusan-rumusan yang sudah dirumuskan ya berdasarkan kepada doktrin-doktrin ya, penghayatan, pemahaman, pengambilan kesimpulan ya sebelum nanti diterapkan kepada peristiwa-peristiwa konkret. Inilah yang disebut dengan yuridis normatif. Ya, inilah kekhususan dari ilmu hukum, yaitu ilmu yang bersifat yuridis normatif ya, yang tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu sosial lainnya gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ilmu hukum ya, dia memiliki kekhususan. Kekhususannya apa? Yaitu yuridis normatif. Jadi selalu menjadikan norma-norma ya. Nanti norma ini akan luas sekali kalau di hukum ya, tidak hanya peraturan perundang-undangan, tapi juga norma-norma yang bersifat tidak tertulis ya. Yang misalnya jurisprudensi, ya, jurisprudensi itu kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat, itu kan tertulis ya, ada di dalam putusan. Tapi sebenarnya dia masuk ke dalam norma tidak tertulis. Maksudnya apa? Tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, yang tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, norma yang diambil di dalam jurisprudensi adalah logika berpikirnya hakim ya, atau rasio rasio legalnya ya, legal reasoning dari suatu putusan atau jurisprudensi ya, itulah yang menjadi sebagai norma gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin pelan-pelan ya teman-teman, bisa catat ya, nanti kalau tidak jelas bisa didiskusikan. Nah, itu metode pertama yang sangat inti sekali ya di dalam kita membahas ilmu hukum, termasuk juga tentunya ilmu negara. Metode yang kedua ya, yang ini sekarang banyak dikembangkan ya, terutama setelah bersentuhan ya ilmu hukum ya, termasuk juga ilmu negara tentunya
ya dengan metode-metode ilmu sosial yang disebut dengan inductive methods, ya, inductive methods, ya. Apa itu inductive method? Ya, yaitu penetapan kebenaran umum berdasarkan basis kenyataan-kenyataan, ya, kenyataan-kenyataannya, ya, yang semacam itu ya dipakai sebagai premis untuk dilaksanakan pada peristiwa tertentu. Jadi menggunakan metode induksi, gitu ya. Jadi istilahnya kalau di dalam hukum itu, ya, metode induksi ini misalnya precedence, ya, precedence istilahnya, presiden, ya, bukan presiden, ya, precedence. Jadi adanya presiden peristiwa-peristiwa hukum, ya. Nah, kemudian dari situ diambil sebuah penerapan hukum dan dia menjadi sebuah kebiasaan, ya, menjadi sebuah jurisprudensi dan kemudian menjadi norma, ya. Jadi berangkat dari peristiwa konkret, ya, menjadi sebuah norma yang bersifat abstrak, gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian pertanyaannya, mana yang terbaik, ya? Mana yang terbaik? Kalau kita membuat ilmu, ya, ataupun menyusun ilmu pengetahuan, apakah dengan metode induktif ataukah dengan metode deduktif? Begitu juga kalau kita membuat nanti, ya, research, ya, penelitian di bidang hukum. Sekarang ini, ya, tentunya harus dikombinasikan, ya, harus dikombinasikan dari kedua metode itu, ya, teman-teman, ya, yaitu yang disebut dengan, ya, metode fungsional, ya, metode apa? Metode fungsional. Maksudnya apa? Ya, nah di sini dijelaskan oleh Profesor Djoko Sutono, ya, guru besar, ya, ilmu negara, kemarin kita sudah sampaikan, ya, guru besar ilmu negara juga hukum tata negara beliau ini. Jadi apa yang dimaksud dengan metode fungsional ini, ya? Jadi metode fungsional ini, ya, jadi kalau kita baca di sini kombinasi dari dua metode, ya, dua metode tadi, ya, metode deduktif dan induksi. Antara jiwa, ya, ini mengacu pada deduktif. Jadi deduktif itu jiwanya, gitu ya. Ini dia menggambarkannya seperti itu. Ini memang harus diresapi pelan-pelan, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi metode deduktif, ya, yang tadi menggunakan norma yang bersifat umum, ya, norma doktrin-doktrin yang bersifat umum itu adalah jiwanya, gitu ya, kalau menurut Prof. Djoko Sutono. Dan material, ya, jadi metode induktif itu sebagai materialnya, sebagai raganya, gitu ya. Nah, itu harus, ya, memiliki hubungan timbal balik, ya. Jadi saling melengkapi, ya. Karena kalau hukum itu atau ilmu, ya, termasuk juga ilmu negara, ya, ilmu hukum juga hanya mengandalkan jiwa, ya, hanya mengandalkan, ya, pandangan-pandangan filosofis, ya, hanya mengandalkan pandangan-pandangan teoritis, ya, hanya mengandalkan, ya, kajian-kajian doktrin, ya, istilahnya doctrinal research, gitu ya, tanpa melihat kenyataan, ya, aspek material, ya, misalnya bagaimana kondisi, ya, masyarakat, ya, bagaimana faktor budaya, ya, bagaimana faktor sosiologi, ya, bagaimana faktor ekonomi, ya, maka tidak akan terjadi sebuah hubungan timbal balik yang diharapkan, gitu, hubungan yang benar-benar mencapai ilmu yang bermanfaat, gitu ya. Jadi kajiannya terlalu melangit nanti hukum itu, ya, seolah-olah tidak membumi, ya, bicara keadilan, ya, bicara kemanfaatan, tapi tidak, ya, aplikatif, gitu ya, teman-teman, ya. Nah, itulah juga di dalam bahasan tentang ilmu negara. Kira-kira itu, teman-teman, yang akan kita bahas tentang metode ilmu negara, ya. Kemudian bagaimana tahapan perkembangan ilmu? Ini tahapan perkembangan ilmu, ya. Jadi kalau kita melihat tahapan perkembangan ilmu, ya, maka ini sebenarnya tidak lain, ya, juga kaitannya dengan tahapan perkembangan pikiran manusia, ya, karena ilmu itu kan dikembangkan, ya,
dihasilkan dari budidaya manusia, ya, budaya perkembangan pikiran manusia. Maka di sini kalau kita lihat literatur yang disampaikan oleh Kansil ya di dalam ilmu negara, teman-teman nanti bisa beli bukunya ya atau cari di internet ya. Di sini memang menggunakan contoh ya ataupun analogi dari fase perkembangan pikiran manusia yang diungkapkan oleh Auguste Comte ya. Ini merupakan suatu pemikiran tentunya ya, pemikiran dari beliau Auguste Comte yang melihat bahwa ada 3 fase ya di dalam perkembangan pikiran manusia, dan inilah nanti juga yang menurut beliau menjadi fase yang dapat menggambarkan perkembangan ilmu negara. Ya, pertama fase teologis. Ya, jadi memang fase teologis ini ya beliau nyatakan sebagai fase yang pertama ya, yang pertama kali muncul ya. Sorry kok. Share deh. Fase yang pertama kali muncul atau yang pertama kali berkembang gitu ya di dalam perkembangan pikiran manusia. Mengapa? Karena ini ya berdasarkan fakta sejarah memang zaman dulu gitu ya, ataupun di zaman-zaman awal-awal peradaban, manusia itu ya cenderung untuk berpikir ya secara teologis. Apa itu? Artinya bersifat religius ya, memikirkan kehendak Tuhan ya, sangat tergantung ya dan sangat terikat kepada ya kehendak Tuhan. Itulah pikiran perkembangan pikiran manusia menurut Auguste Comte di masa-masa awal perkembangan manusia ya. Bentar ya, saya mau ngecas laptop saya dulu. Stop dulu screen-nya. Oke, kita mulai lagi. Sorry tadi ada sedikit gangguan karena agak ribet ini kamar. Baik, saya share. Sampai sini ada pertanyaan? Ini memang bahasannya cukup berat sebenarnya ya. Saya aja membacanya ini harus ya berhari-hari ini bisa memahaminya. Karena memang ini sangat filosofis ya dan teoritis sekali ya ilmu negara ini, tapi ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali karena nanti akan menjadi sekali lagi ya bahan gitu ya ataupun dasar ya ketika nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian melakukan riset ya, terutama ini tentunya memang untuk riset ya. Karena ilmu negara ini bagian dari jenis ya ilmu yang bersifat teoritis ya, abstrak ya. Tentunya nanti akan sangat penting digunakan untuk basis teori ya, landasan teori di dalam melakukan riset ya. Sampai saya juga sekarang lagi S3 ya. Alhamdulillah. Ternyata memang risetnya itu ya, apalagi ilmu hukum, tentunya kalau hukum kenegaraan ya, hukum kenegaraan terutama ya, saya kira hukum pajak juga masuk ya, hukum internasional ataupun hukum tata negara dan hukum administrasi negara ya, itu menggunakan landasan-landasan teori ya dari ilmu negara ya, terutama nanti tokoh-tokoh yang ya mengeluarkan ya teori-teori kenegaraan itu ya yang akan menjadi pegangan kita ya, termasuk juga nanti di bidang hukum pajak ya, misalnya teori-teorinya ya tentang negara hukum ya, bahwa ya negara ini harus berlandaskan atas hukum ya, apalagi di bidang perpajakan ya, merupakan sebuah upaya paksa dari negara ya untuk memindahkan
ya, memindahkan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor negara. Ini ranahnya Pak Albert ini ya. Nah, tentunya unsur ya yuridisnya ya, unsur teoritis ya, legalitas ya, kenegaraannya itu sangat harus menjadi pegangan ya, harus menjadi pegangan. Saya kira itu ya. Nah, kembali ke ajarannya Auguste Comte ini ya. Kalau kita sandingkan dengan ilmu negara ya, memang di sini disampaikan bahwa di fase awal itu ya, di fase awal itu adalah fase teologis. Kemudian berkembang ya. Berkembang ini tentunya dari cara pandang yang bersifat tadi ya, bersifat historis ya. Cara pandang metode yang bersifat historis ya, atau metode yang bersifat sosiologis ya, karena memang fakta sejarahnya manusia dulu sangat teologis gitu ya. Sangat tergantung kepada ajaran-ajaran ya, religi ya, ajaran-ajaran kerohanian gitu. Nah, kemudian pada perkembangannya ya, misalnya kita lihat di abad-abad pertengahan ya, ketika munculnya ya revolusi ya di negara-negara Eropa ya, sebagai bentuk perlawanan ya terhadap rezim teologis teokrasi pada saat itu, maka manusia mulai meninggalkan fase teologis ini ya, yaitu kenapa? Karena memang sesuai dengan fase perkembangan pikiran manusia ya, menurut Auguste Comte di sini manusia mulai ya berpikir untuk dirinya sendiri. Tadinya hanya berpikir untuk agama gitu ya, untuk Tuhan gitu ya, untuk kerohanian untuk spiritualitas gitu ya. Maka dengan adanya fase metafisis ini manusia mulai berpikir untuk dirinya sendiri, namun masih abstrak, spekulatif, dan belum teruji dengan kenyataan. Jadi fase metafisis itu merupakan perkembangan ya dari tahap tahap filosofis teologis kepada nanti tahap berikutnya fase positif. Nah, fase positif ini di mana manusia ya mulai ya mengakui pentingnya ya pengalaman empiris ya. Artinya di sini lebih bersifat materialistis gitu ya. Mendasarkan ya pikirannya kepada hal-hal yang dapat diamati secara indrawi ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kaitannya apa dengan ilmu negara? Ternyata ya di dalam ilmu negara juga ya, dengan mendasarkan tadi pada teorinya Auguste Comte tentang pikiran manusia, juga berkembang ya ilmu negara dengan tahapan yang sama gitu ya. Nanti juga kalau kita kemarin sempat bahas tentang perkembangan negara, ternyata memang fase-fase negara juga ada seperti itu ya. Dari mulai tadi negara yang bersifat teokratis ya atau teologis ya, kemudian berkembang menjadi negara-negara dengan bentuk yang lebih melepaskan diri dari fase-fase teologis tadi ya. Jadi ada fase teologis ya, di mana atau disebut juga sebagai religious stage ya, gejala politis oleh sebab-sebab yang bersifat supernatural ya. Fase ini mulai dari zaman purba ya sampai dengan ya pemahaman tentang hak-hak raja yang berasal dari ketuhanan. Atau nanti kalau teman-teman mau lihat di teori kedaulatan ya, nah itu ada yang namanya teori kedaulatan Tuhan ya. Nah, ini berkembang ya, berkembang juga teori kedaulatan Tuhan ini ya dalam bentuk variasi, yaitu ya teori kedaulatan Tuhan yang bersifat tidak langsung. Artinya raja itu dianggap sebagai penjelmaan Tuhan gitu ya. Nah, anak Tuhan, penjelmaan Tuhan ya, atau mendapatkan mandat wali dari Tuhan, sehingga berkembang yang namanya absolutisme, the divine right of king. Nah ya, itu fase-fase awal dari mulai zaman purba ya sampai dengan ya era-era zaman kerajaan-kerajaan kuno ya, Yunani kuno ya, Romawi kuno ya, sampai juga di Eropa ya sebelum abad pertengahan. Nah, berkembang yang disebut dengan metode metafisis, sama tadi seperti perkembangan pikiran manusia, di mana masa ini ya melahirkan ya tokoh-tokoh di abad menengah ya, dan di masa-masa akhir sampai dengan tokoh Hegel ya. Sebelumnya ya yang menjadi rujukan ya adalah tokoh-tokoh Plato ya, Aristoteles ya, dan juga ahli-ahli skolastik ya dari abad menengah. Di metafisis ini salah satu tokoh-tokohnya adalah Plato ya, Aristoteles, ahli-ahli skolastik dari abad menengah dan akhir
dari Hegel. Ini yang perlu teman-teman catat ya. Jadi ini merupakan tokoh-tokoh ya yang menjadi apa namanya pendukung ya ataupun yang menggambarkan ya, yang mendeskripsikan adanya fase metafisis di dalam perkembangan ilmu negara. Nah, terakhir tentunya ya, era kekinian kita masuk ke dalam fase positif ya. Ini di mana negara dianggap sebagai bangunan manusia yang dapat dinilai ya, dapat diperbaiki ya dengan observasi eksperimen ya yang bersifat empiris. Dan fase ini dimulai tadi ya, kalau dari segi sejarahnya, historisnya dari mulai zaman Renaissance ya, yaitu oleh Machiavelli sampai dengan sekarang. Nah, itu teman-teman ya, perkembangan dari ilmu negara ya. Jadi ya, ilmu negara itu ya sebagai sebuah kajian ya dalam ilmu hukum ya, tetap ya, karena ilmu negara ini diajarkan di Fakultas Hukum, tentunya kita melihatnya yang paling penting adalah sebagai kajian dari ilmu hukum ya, yang akan nanti ya menjadi bekal kita di dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum lain tentang negara gitu ya teman-teman ya. Nah, itu dari perkembangan ilmu negara. Saya kira teman-teman yang kurang jelas silakan bisa didiskusikan. Nah, kembali ya, masih di dalam perkembangan ilmu negara. Sekarang kita melangkah ke sumber-sumbernya ya. Jadi yang paling penting yang harus teman-teman pahami di sini, di dalam ilmu negara itu kita mengambil dua sumber besar ya, yaitu dari sumber-sumber di ya benua Eropa ya, yaitu sumber-sumber dari Eropa kontinental dan sumber-sumber dari ya Eropa ya Anglo-Sakson ya, Anglo-Sakson. Eropa kontinental itu terbagi menjadi dua ya, yang bersumber Eropa kontinental kuno ya, yaitu yang berasal dari ya zaman Yunani ya, dan juga ya zaman Romawi ya sampai dengan zaman Renaissance. Nah, yang Eropa kontinental yang modern yaitu sejak zaman Renaissance sampai dengan hari ini ya. Nah, itulah sumber-sumber. Yang kedua juga mengambil ya sumber-sumber ya dari sumber-sumber Anglo-Sakson, yaitu ajaran-ajaran negara ya, ilmu-ilmu negara, ajaran-ajaran teori-teori kenegaraan yang diambil dari ya Inggris ya dan Amerika Serikat. Ya, makanya ini kita kenal tokoh-tokohnya ya yang dari sana. Nah, kemudian kembali kepada metode ilmu negara, ya, teman-teman ya. Di sini yang perlu dipahami ya, dua aliran besar tadi ya, dua metode ilmu negara tadi akan menghasilkan dua aliran besar ya. Yang pertama adalah aliran normatif yuridis ya. Inilah yang saya katakan paling penting ya. Mengapa? Karena ini yang menjadi ciri khas ya, yang menjadi kekhususan ya dari ilmu hukum ya, adanya pemikiran atau aliran yuridis normatif. Ya, apa tuh aliran yuridis normatif ya yang menjadi metode penelitian ataupun cara ya pengambilan kesimpulan dalam ilmu hukum. Yang pertama ya, kata-kata normatif ya. Normatif itu apa? Normatif itu ya artinya adalah norma ya. Dari sini kita sudah bisa menebak ya, norma. Norma itu apa sih? Norma itu norm ya. Kaidah-kaidah ya. Kalau diartikan secara bahasa gitu ya. Norma itu artinya siku ya, siku apa tuh? Kalau kita bikin nukang gitu ya, nukang bikin jendela, bikin bikin perkakas gitu ya. Nah, kita kalau tukang itu biasa pakai siku gitu ya, siku ya. Saya bilang siku, bukan siku tangan ya, siku yang buat ngukur-ngukur itu ya, penggaris lah ya, ruler gitu ya. Nah, itulah norma gitu ya. Jadi norma itu apa? Suatu keharusan ya, disebut juga solon ya. Makanya ini teman-teman ya, biasakan ya mengatakan das solon gitu ya, das solon ya. Das solon itu lawannya apa? Das sein ya. Kalau das solon itu yang seharusnya gitu ya. Solon. Yaitu suatu keharusan ya yang harus diterima ya, menghendaki penerimaan tanpa mempedulikan keadaan ya dalam kenyataan ya, das solon. Nah, makanya ini disebut sebagai aliran normatif ya. Kemudian yuridis itu apa? Ya, pandangan ya yuridis saja maksudnya ya. Jadi melihat dari segi hukumnya saja ya.
sehingga dapat dikatakan merupakan konstruksi berdasarkan hukum, ya. Sehingga dapat disimpulkan, ya, dari normatif yuridis ini atau sebuah metode berdasarkan rasio, ya, logika saja, ya, tentunya logika hukum, ya, logika hukum yang bersifat yuridis normatif dan menjauhkan diri dari kenyataan, ya, sehingga cara berpikirnya menjadi abstrak, ya, itulah, ya. Sehingga kadang-kadang hukum itu, ya, yang hanya mengandalkan pandangan yuridis normatif, dia seolah-olah seperti, ya, tidak realistis, ya, seolah-olah seperti terlalu ideal, ya, seolah-olah seperti, ya, menggunakan kacamata kuda gitu, ya, tidak melihat realitas. Tapi ini juga diperlukan, ya, karena kalau hukum itu, ya, dibiarkan, ya, lepas begitu saja, ya, dengan hanya mengandalkan, ya, realitas, ya, yang ada di masyarakat, ya, maka hukum itu akan menjadi, ya, kehilangan, ya kan, kehilangan idealismenya, ya, kehilangan nilai-nilai, ya, filosofisnya, ya, akhirnya hukum hanya menjadi, ya, permainan gitu, ya, hukum hanya menjadi bahan, cara gitu, ya, tools, ya, sarana, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan yang tujuan itu sebenarnya tidak, ya, sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Nah, itu ya, pelan-pelan ini kalau ya, cermati, ya, membingungkan mungkin, tapi ya saya kira nanti teman-teman bisa putar ulang lah, ya, YouTube-nya, ya, biar bisa dipahami, ya, dari definisi dari normatif yuridis yang merupakan salah satu metode besar, ya, di dalam lahirnya ilmu negara, ya, termasuk juga tentunya metode besar di dalam melahirkan ilmu hukum, ya, teman-teman, ya. Apalagi, nah, berikutnya, ya, kita teman-teman harus paham cabang-cabang, ya, ataupun aliran-aliran yang ada di dalam aliran yuridis normatif, ya. Sebelum nanti kita masuk ke aliran kedua yang disebut dengan aliran, ya, generis empiris, ya, aliran empiris, ya. Nah, di dalam aliran yuridis normatif, ya, ini minimal ada 4 di sini, ya, ada 4 mazhab, ya, aliran, ya, atau metodologi, ya, ataupun kelompok, ya, jenis hukum gitu, ya, yang masuk ke dalam aliran yuridis normatif, ya. Nah, ini saya kira penting sekali, ya. Yang pertama, aliran hukum kodrat, ya, aliran hukum kodrat. Jadi kalau hukum kodrat ini sebenarnya hukum yang sangat tua sekali, ya, yang diawali, ya, di zaman Yunani kuno, ya, yang ketika itu, ya, dicetuskan oleh, ya, kaum Stoa, ya. Kaum Stoa itu, ya, meneruskan, ya, ajaran Plato, ya, Socrates, ya, tapi sudah bersifat kosmopolitisi, ya. Artinya sudah lebih universal, sudah lebih meluas, tidak hanya terbatas kepada orang Yunani saja. Apa pandangan utama dari hukum kodrat, ya? Namanya hukum kodrat, disebut juga natural law gitu, ya. Bahasa Inggrisnya natural law, ya. Hukum kodrat, ya. Atau juga disebut sebagai living law, ya, living law, ya. Nah, ini tua sekali Bapak Ibu, dimulai dari ajarannya kaum Stoa. Apa itu? Ada hukum abadi yang menguasai seluruh dunia. Jadi memang berdasarkan kepada pandangan bahwa hukum itu bersifat abadi, ada hukum-hukum abadi, ya, yang menguasai seluruh dunia. Apa itu? Yaitu yang berasal dari budi Tuhan, ya. Nah, ini kan tadi kalau kita sandingkan tadi dengan perkembangan pemikiran manusia dan perkembangan ilmu negara, memang hukum kodrat ini salah satunya gitu, ya, jenis alirannya ataupun pandangannya, ya, itu juga menggunakan dasar-dasar teologis, ya, menggunakan dasar-dasar teologis. Contohnya ini, ya, ajarannya kaum Stoa di Yunani, ya, mengatakan hukum abadi itu dari budi Tuhan, itu, ya, teman-teman, ya. Itu di awal-awal sekali munculnya hukum kodrat. Kemudian dibenarkan ataupun didukung, ya, dilanjutkan dengan ajarannya Thomas
Aquino ya. Nah, ajaran Thomas Aquino ini di mana di abad pertengahan ya. Jadi sudah lebih modern lagi sudah lebih kekinian ya. Di dalam ya tradisi ya agama Katolik Roma ya. Nah, isinya apa? Bahwa seluruh dunia dikuasai oleh hukum abadi ya, lex eterna ya. Dasar dari hukum ini adalah kehendak Tuhan ya, kitab suci ya. Tentunya pada saat itu adalah agama Katolik Roma ya yang mengajarkan hukum kodrat ya, rasionalistis, individualistis ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Berikutnya Hugo Grotius. Nah, ini juga tokoh ya filsuf yang sangat masyhur sekali ya di dalam ilmu hukum. Nanti teman-teman tidak hanya mengutip ya menggunakan pemikiran Hugo Grotius di dalam ilmu negara, tapi juga di ilmu-ilmu lainnya ya, termasuk juga ilmu hukum perdata ya. Itu banyak menggunakan pandangan-pandangannya Hugo Grotius. Apa itu? Ya, hukum ditentukan oleh hukum kodrat ya. Dasar dari hukum kodrat ini adalah budi manusia. Nah, sekarang kalau Hugo Grotius sudah tidak menggunakan dasar-dasar teologis lagi, tapi budi manusia ya. Budi manusia. Kemudian Rudolf Stemmler ya. Di dalam bukunya ya, ini bahasa Jerman, De Lehre von am Rechten. Nah, ini gimana pronunciation-nya, mungkin ada yang dari Jerman di sini ya. Pak Ibu Rahayu dari Jerman kayaknya ini ya. Jejer Kauman. Itu ya. Bukunya tahun berapa? 1902 ya. Apa bunyi ajarannya? Tidak ada hukum yang berlaku abadi, tetapi ada hukum yang tepat. Nah, jadi ini sudah lebih realistis lagi. Lebih realistis ya, lebih kekinian karena dia tidak lagi mendengungkan ya tentang hukum abadi, hukum Tuhan ya, hukum yang bersifat lex eterna. Dia menggunakan dasar-dasar yang apa namanya tadi, kalau dalam fase perkembangan manusia tadi sudah lebih ke arah positif ya, positivis ya, positivis. Apa itu? Hukum yang tepat ya, hukum yang tepat ya. Hukum yang tepat untuk bangsa tertentu dan masa tertentu dan berlaku absolut ya. Jadi tidak lagi menggunakan istilah hukum abadi ya, ataupun hukum Tuhan, ataupun budi Tuhan, ataupun kehendak Tuhan. Dia menggunakan istilah hukum yang tepat untuk bangsa tertentu, untuk masa tertentu, tapi berlaku absolut ya. Nah, dasarnya apa? Dasar hukum yang tepat menurut Rudolf Stemmler ini yang disebut dengan cita-cita dari masyarakat, sosial ideal. Nah, itu ya teman-teman ya. Inilah kira-kira ya bahasan kita ya. Untuk secara lebih lengkapnya tentang ajaran kaum Stoa, teman-teman nanti bisa baca di slide ya. Ini rinciannya ya. Juga ajarannya kaum Stoa di sini ya. A, B, C, D, F, G sampai H di sini ya. Tadi sudah diringkas sebenarnya, tapi ini lebih lebih rinci lagi di dalam slide-slide berikutnya. Saya kira teman-teman bisa baca ya. Juga tentang peranan hukum kodrat dalam ilmu negara ya. Nah, kaitannya dengan ilmu negara, hukum kodrat dengan metodenya mempengaruhi para ahli kenegaraan ya, sehingga rentetan dari ajaran-ajaran kenegaraan ya, terutama nanti ya yang dikeluarkan ya di negara-negara Eropa ya, Eropa Barat, itu menggunakan metode ya yang dipakai di dalam hukum kodrat ya. Ini membuktikan adanya aliran normatif yuridis. Jadi begini teman-teman ya, misalnya nanti kalau teman-teman masuk ke mungkin di pertemuan berikutnya ya, membahas tentang ajarannya Montesquieu ya, tentang perjanjian masyarakat ya, tentang demokrasi ya, tentang trias politika ya, atau ajarannya Rousseau ya. Itu ajaran-ajaran tersebut ya berangkat dari aliran yuridis normatif, aliran hukum kodrat, atau disamakan gitu ya metodenya dengan aliran-aliran yuridis normatif dan hukum kodrat. Mengapa? Karena menggunakan tadi ya, menggunakan kondisi-kondisi ideal ya, sosial ideal ya, atau cita-cita masyarakat sebagai ya dasar ya, sebagai dasar untuk mencetuskan teori kenegaraan ya. Jadi misalnya ketika
Rousseau ya ataupun Montesquieu ya ataupun tokoh-tokoh ilmu negara di masa-masa sebelum ya sebelum abad pertengahan ya misalnya Aristoteles ya termasuk juga Plato, termasuk juga Hugo Grotius itu mencetuskan teori-teori tersebut berdasarkan tadi kepada metode yuridis normatif. Artinya menggunakan pemikiran-pemikiran ya doktrin-doktrin filsafat-filsafat yang itu sebenarnya ya bersifat idealis ya, bersifat idealis. Dan bahkan belum ada ya, belum ada penerapannya ya, belum ada contohnya ya, belum ada praktiknya ya pada saat tokoh-tokoh tersebut mengeluarkan ya ide-ide ya teori-teori kenegaraan ya teman-teman ya. Itu dia. Aduh, saya pindah dulu. Jelas ya sampai sini ya. Yang mau ditanyakan. Jadi begitu ya maksudnya tadi saya jelaskan tentang hukum kodrat, saya jelaskan tentang arilan yuridis normatif, nanti kaitannya dengan teori-teori kenegaraan yang berkembang itu asalnya dari mana, kenapa bisa muncul teori-teori tersebut. Ya tentunya teman-teman tidak hanya mengetahui tentang isi teorinya, teman-teman juga harus mengetahui tentang metodenya ya, metodenya juga mengetahui tentang background ya, latar belakang mengapa muncul berbagai teori-teori kenegaraan ya. Berikutnya, ajaran hukum kodrat meninggalkan warisan kepada ilmu negara berupa hak asasi ya. Jadi kalau bicara tentang hak asasi ya, bicara tentang sendi-sendi hukum gitu ya. Itu memang warisan dari hukum kodrat ya, warisan dari hukum kodrat. Kenapa? Tadi warisan hukum kodrat itu banyak sekali yang mengeluarkan ya teori-teori ya yang menjadi landasan ya filosofis ya, landasan teoritis ya atas ya norma-norma hukum. Termasuk juga atas ya teori-teori kenegaraan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pelan-pelan di resapi ya. Kemudian pengaruh hukum kodrat terhadap ilmu negara ya tampak ya apabila ya dapat kita buktikan bahwa terdapat ya sarjana-sarjana ya seperti pada kaum Stoa menyusun ajaran-ajarannya dengan maksud untuk menghalalkan itu maksudnya membenarkan gitu ya, menjustifikasi ya, mencari dasar hukum bagi kekuasaan raja. Ya, dan kaum Stoa juga menggunakan metode yang sama dalam menyusun ajaran itu. Jadi intinya itu ya, menghalalkan ini maksudnya adalah membenarkan, menjustifikasi ya, mencari dasar hukum bagi kekuasaan raja ya, power ya, bagi kedaulatan ya, authority ya, kekuasaan ya. Pembenaran atas apa? Pembenaran agar tidak berkuasa secara sewenang-wenang. Nah, itu ya. Pembenaran agar ya kekuasaan, kedaulatan, ya power ya dilaksanakan semata-mata dalam rangka mencapai ya tujuan-tujuan sosial masyarakat ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya nanti ya kalau teman-teman baca lebih lanjut, misalnya ajarannya ya Caesarismus. Apa itu Caesarismus nanti di slide berikutnya kita lihat, dan ajaran perjanjian. Ajaran Caesarismus intinya adalah kekuasaan pada kaisar itu ya halal itu maksudnya lawannya haram gitu ya. Halal itu maksudnya diperbolehkan gitu ya. Dimungkinkan gitu ya. Ya. Dimungkinkan ya. Penghalalan kekuasaan kaisar ya timbul dalam sejarah politik Romawi karena kaisar yang menerima ya dalam masa dominasi ternyata memegang seluruh kekuasaan di tangannya, sedangkan sebelumnya yaitu pada waktu prinsipat kaisar hanya merupakan primus inter pares saja. Timbullah persoalan apa sebabnya kaisar dapat berkuasa penuh. Nah, jadi
mengapa kaisar itu dapat berkuasa penuh, ya, artinya berkuasa secara absolut, ya. Ini harus kita benar-benar renungi ajaran Caesarismus ini. Mengapa? Pertama, sebenarnya ajaran ini mengatakan rakyatlah yang berdaulat, ya. Kalau rakyat yang berdaulat, kenapa kemudian ada kaisar yang bisa berkuasa secara penuh? Nah, berdasarkan ajaran ya Caesarismus ini, mula-mula memang rakyat yang berdaulat, gitu ya. Nah, kemudian antara rakyat yang berdaulat ini, ya, dan kaisar sebagai wakil rakyat, ya, diadakan apa? Diadakan perjanjian, paktum, ya, yang disebut dengan Lex Regia. Nah, dalam Lex Regia ini dicantumkan terjadi penyerahan kekuasaan, ya, translatio imperi dari rakyat yang berdaulat, ya, kepada siapa? Kepada kaisar sebagai wakil rakyat, ya teman-teman. Nah, penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada kaisar ini meliputi semua kekuasaan yang ada pada rakyat. Ya, jadi berakibat rakyat habis kekuasaannya, ya, dan kaisarlah satu-satunya pihak sebagai wakil rakyat yang memegang semua kekuasaan. Jadi dengan kata lain, ajaran Kaisarismus ini tadi sebagai ya pendukung, ya, ataupun pembenar, ya, atas kekuasaan absolut dari seorang raja. Itu, ya. Tapi yang harus tidak boleh dilupakan, mengapa raja bisa berkuasa secara absolut, mengapa raja bisa berkuasa secara penuh, ya, itu tidak lain karena adanya ya penyerahan kedaulatan dari rakyat. Inilah ajaran Caesarismus. Ya, itulah teman-teman, ya. Itulah nanti cara berpikir, ya, cara metodologi, ya, yang harus teman-teman bisa pikirkan, yang harus bisa teman-teman renungi, ya, di dalam mempelajari ilmu negara, terutama nanti ketika membahas, ya, ketika membahas teori-teori yang disampaikan oleh para, ya, tokoh-tokoh, ya, pakar-pakar di bidang ilmu negara. Jadi apa kesimpulannya? Ajaran Caesarismus menunjukkan, ya, perumpamaan, ya, contoh, ya, dari ajaran hukum kodrat, ya, dalam hal keduanya, ya, yaitu ajaran Caesarismus dan hukum kodrat menyusun ajaran dengan tujuan mendapati dasar hukum bagi sesuatu, ya. Cara menyusun ajarannya adalah sama, yaitu dengan menetapkan dulu sebuah pendirian yang bersifat a priori, ya, a priori tadi maksudnya pendirian yang bersifat idealistis, ya, yang bersifat filosofis, ya, kemudian tidak mempertimbangkan kondisi real, ya, terkadang, ya, karena memang tadi bertumpu kepada hal-hal yang bersifat filosofis tadi, ya, bersandar kepada pendirian, ya, menyusun lebih lanjut ajaran-ajarannya dengan menggunakan metode deduktif logis, rasio, dan juga cara-cara yang spekulatif, ya. Dengan demikian dapat disimpulkan terbukti sudah adanya pengaruh ajaran hukum kodrat dalam ilmu negara. Nah, saya kira itu teman-teman, ya, ini memang luar biasa saya kira, ya, sulit dipahami, ya, tapi kalau teman-teman pelajari ini saya kira sangat menarik sekali, ya. Begitu juga tentang ajaran perjanjian, nanti teman-teman baca ajaran perjanjian, ya, ajaran perjanjian ini juga sebagai bagian dari ilmu, ya, teori ilmu negara yang menjadi pegangan sampai sekarang, ya, sebagai cikal bakal, ya, dari munculnya negara demokrasi, ya, cikal bakal dari munculnya negara republik, yaitu ajaran yang dikeluarkan oleh 3 tokoh besar, ya, Thomas Hobbes, ya, John Locke, dan, ya, Jean-Jacques Rousseau, ya. Nah, disebut dengan teori perjanjian, di mana negara, ya, muncul, ya, karena adanya perjanjian, ya, perjanjian antara siapa? Sebenarnya hampir sama tadi, ya, dengan teorinya Caesarismus, ya. Nah, ya, perjanjian, ya, tapi di sini yang membedakan nanti, ya, para pihak yang mengadakan perjanjian, ya. Kalau tadi Caesarismus yang mengadakan perjanjian adalah masyarakat dengan raja, ya, maka kalau di teori perjanjian ini, ya, yang mengadakan perjanjian, ya, adalah, ya, masyarakat saja, ya, Pak, masyarakat saja. Tapi nanti kita lihat masing-masing tokoh memiliki variasi pemikiran, ya, masing-masing, ya. Misalnya Hobbes, ya, berpendapat bahwa negara, ya,
mengalami kekacauan akibat perang agama ya, seperti di negaranya di Inggris ya, maka salah satu jalan keluarnya dengan memerintah secara absolut ya. Itulah tujuan monarki absolut. Jadi kalau kita lihat Thomas Hobbes ini dia mendukung monarki absolut ya. Dia mendukung monarki absolut. Walaupun dia termasuk tokoh yang menggunakan tadi ajaran apa? Ajaran teori perjanjian, tapi dia mendukung monarki absolut karena itu ya. Dia menganalogikan adanya penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada raja ya. Hobbes ya berbeda lagi ya, paham dasarnya mengatakan bahwa negara itu timbul karena adanya perjanjian ya, sosial kontrak antara rakyat dengan raja. Ya, sama ya, ini juga rakyat dengan raja yang mula-mula manusia itu hidup dalam status naturalis, lama-kelamaan tidak tahan ya karena menimbulkan kekacauan, maka untuk keluar dari hidup yang tidak menyenangkan status naturalis tadi ya, maka menyerahkan manusia rakyat, masyarakat menyerahkan ya hak-hak asasinya kepada raja ya. Nanti raja ya tidak ikut serta dalam perjanjian ini ya. Jadi yang berjanji itu sebenarnya masyarakat ya, atau bisa dikatakan sebagai perjanjian sepihak gitu ya. Jadi masyarakat, manusia, rakyat menyerahkan hak asasinya kepada raja. Raja di sini hanya menerima saja ya, menerima penyerahan dari semua individu-individu. Ini teori yang disampaikan oleh Hobbes ya. Akibatnya ya, karena raja sudah diberikan ya secara penuh kekuasaan dan tanggung jawab, kekuasaan tanpa tanggung jawab terhadap individu-individu, sedangkan semua individu tinggal tunduk kepada kekuasaan raja. Jadi memang halal apabila raja memerintah secara absolut. Jadi baik tadi teorinya siapa Hobbes maupun teori ini masih Hobbes ya. Jadi Hobbes ini jelas membenarkan adanya absolutisme itu ya teman-teman ya. Berikutnya teori John Locke. Saya kira John Locke kita bahas untuk pertemuan berikutnya saja ya, karena ini sangat menarik sekali tokoh ini, juga teorinya Rousseau ya. Intinya adalah ada, mungkin teman-teman bisa baca saja ya, nanti baca aja, ini cukup banyak penjelasannya di slide yang akan saya bagikan. Intinya tadi kalau Hobbes mendukung monarki absolut, tapi tetap berdasarkan kepada teori perjanjian. Kalau John Locke apa ya, teman-teman bisa baca di sini. Ya, John Locke ini intinya berbeda ya. Saya lihat nanti dia berbeda dengan Hobbes. Ya, dia tidak mendukung monarki absolut ya. Bahkan kalau kita lihat di sini dia pernah diusir dari negaranya oleh raja ya, Raja Inggris yang memerintah secara absolut. Kemudian dia dapat kembali lagi di bawah raja yang baru ya. Karena raja yang baru itu dari Belanda ya, William III. Raja baru itu mengubah dari absolut ya menjadi terbatas. Nah, John Locke ini sependirian dengan raja baru. Jadi walaupun sama-sama satu metode yuridis normatif, tapi kesimpulannya bisa berbeda. Kalau John Locke ini membatasi kekuasaan monarki absolut ya. Nah, kalau tadi Hobbes justru sebaliknya membenarkan kekuasaan, sama-sama menggunakan metode yuridis normatif yang artinya menggunakan dasar-dasar filosofis ya, teoritis ya, doktrin-doktrin, tapi bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Bagaimana cara John Locke mengeluarkan teori perjanjiannya? Ini teman-teman bisa baca ya. Bisa baca di slide ini ya. Ini saya tidak jelaskan. Mungkin pertemuan berikutnya saya jelaskan. Begitu juga Rousseau ya. Nah, Rousseau ini ya. Rousseau ini di mana? Di Prancis ya, di Prancis. Kalau tadi John Locke di Inggris, kalau di Prancis Rousseau ini menggunakan metode yuridis normatif juga untuk melahirkan teori perjanjiannya. Caranya bagaimana? Dengan membandingkan keadaan negara di tempat kelahirannya, yaitu di Geneva ya. Jadi dia bukan di Prancis juga ya. Dia lahir di Geneva ya, Swiss ya. Geneva itu Swiss ya. Di Prancis ya, pada saat itu hanya golongan raja sajalah yang boleh campur tangan dalam pemerintahan. Sedangkan di Geneva tidak, rupanya dia menggunakan metode komparatif ya, komparatif methods ya, termasuk dari komparatif methods ya, metode perbandingan ya. Timbullah pertanyaan pada dirinya, bagaimana manusia yang asal mulanya bebas dapat menjadi berubah dikuasai oleh pemerintah ya. Nah, oleh karenanya ia memikirkan dengan cara bagaimana kekuasaan pemerintah tersebut terhadap rakyat dapat dihalalkan. Nah, kemudian intinya apa? Kesimpulan dari Rousseau ini ya hampir sama tadi ya dengan
John Locke ya. Kita bisa baca di bukunya Kontrak Sosial ya, dalam bukunya Kontrak Sosial. Di sini yang dapat saya sampaikan ajaran ini berbeda ya dengan teorinya Hobbes walaupun dan juga John Locke ya. Di sini benar-benar menentang ya keberadaan ya raja ya, karena di sini rakyat ya harus tetap tunduk kepada kemauannya sendiri ya, tidak tunduk kepada orang lain ya, sehingga ajarannya Rousseau ini dikatakan sebagai ajaran demokrasi absolut ya, ajaran demokrasi absolut ya. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman, walaupun sama-sama menggunakan metode ajaran hukum kodrat, ajaran yuridis normatif ya, ajaran hukum kodrat ya, yuridis normatif, metode deduktif ya di dalam menghasilkan teori-teori kenegaraan ya, sama teorinya, sama caranya, sama metodologinya, tapi ternyata menghasilkan 3 kesimpulan yang berbeda dari 3 tokoh besar ini ya. Itulah teman-teman ya yang harus teman-teman pahami ya. Jadi hukum kodrat ini ya yang tadi merupakan metode ya yang bersifat das solent tadi ya, normatif, yuridis ya, menggunakan pandangan-pandangan filosofis ya, dia dapat dipergunakan untuk membatasi kekuasaan ya, agar tidak sewenang-wenang. Jadi itu ya, jadi walaupun gini ya teman-teman ya, walaupun tadi Hobbes mendukung kekuasaan absolut, tapi kekuasaan absolut itu bukan kekuasaan absolut yang sewenang-wenang ya, karena kita tidak bisa mengatakan juga absolutisme itu sesuatu yang pasti buruk gitu ya. Absolutisme itu pasti berakibat kesewenang-wenangan ya, karena dengan menggunakan ajaran hukum kodrat ya, menggunakan ajaran yuridis normatif, walaupun membenarkan adanya absolutisme, tapi tetap absolutisme itu dilakukan ya, dijalankan semata-mata atas kehendak rakyat ya, karena ide dasarnya, ide awalnya ya, baik itu Hobbes, baik itu John Locke ya, baik itu Rousseau ya, sampai tokoh-tokoh kuno ya, yaitu kaum Stoa, termasuk juga tentunya Aristoteles dan Plato, itu menggunakan tetap basis filosofisnya adalah kekuasaan dari rakyat gitu ya. Tapi memang pada kesimpulan akhirnya bisa berbeda-beda. Bisa ada yang membenarkan absolutisme ya, bisa ada yang pertengahan, artinya absolutisme terbatas. Nah, bahkan yang terakhir dari Rousseau ini sebagai demokrasi absolut ya, tapi absolutisme juga, tapi yang absolut adalah demokrasinya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa baca banyak sekali di sini tokoh-tokoh yang teman-teman harus baca ya. Monarchomasen apa itu, silakan nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian